Kalau dulu kan kita masih bisa ya melihat ya di abad 20 kita masih bisa melihat bagaimana sih pasar itu masih bisa tunduk kepada negara. Tapi sekarang kan pasar sudah bukan lagi, kita tidak bisa mengatakan bahwa pasar tidak tunduk, tapi sekarang pasar itu sudah sulit ya dikendalikan oleh negara. Kenapa? Pasar juga punya kewajiban-kewajiban. Dia harus membayar buruhnya, dia harus membayar hutangnya, dia harus macam-macam lain di sini. Jadi apa? Di sini kita bisa melihat bahwa pasar juga menjalankan suatu perjuangan politiknya. Jadi ada politik perusahaan ya, ada politik dari perusahaan yang dijalankan supaya apa? Supaya ketika pasar itu diberi konsesi atau korporasi diberi konsesi oleh pemerintah, maka dia bisa menjaga hubungan dengan masyarakat lokal itu dengan baik dan jelasnya memberi kontribusi kepada APBN ya, seperti ini. Jadi kita kalau menganalisis itu ya tidak boleh menjelek-jelekkan pasar, tidak boleh menjelek-jelekkan negara, tidak boleh menjelek-jelekkan si civil society. Ini ada porsinya masing-masing. Ada framework. Nah, framework itu yang harus kita gunakan adalah kita menegaskan pada analisis neoklasik ya, atau analisis yang neoliberal, atau analisis yang apa? Ya, karena berdasar tesis-tesis itu kita bisa menempatkan bahwa negara, pasar, dan masyarakat itu memiliki kuasanya masing-masing. Ya, lalu tetap saya respon sedikit apa yang menjadi temuan dari Anda dalam lapangan ketika berada di Kalimantan. Ini yang ada nih, kelompok-kelompok kepentingan. Ya, kalau kelompok-kelompok kepentingan di sana itu masih bernaung dalam komunitas adat, gitu ya. Nah, ini yang sering dieksploitasi oleh mahasiswa atau alamis itu dengan melihat itu bisa dijelaskan dengan menggunakan teori gerakan sosial. Menurut saya teori gerakan sosialnya sudah bukan lagi teori gerakan yang memperjuangkan apa ya, memperjuangkan ekonomi ya, memperjuangkan materi gitu ya. Tapi perjuangannya sekarang adalah sudah beralih menjadi sebuah perjuangan untuk memperoleh pengakuan akan identitas. Identitas apa ya? Biasanya terkait masih dengan eksistensi dari masyarakat adat yang supaya tanah adatnya, hutan adatnya tidak hilang, tidak dicaplok, tidak dialihfungsikan oleh korporasi. Ini yang penting. Saya kembalikan lagi kepada skema kuliah kita. Yang penting itu kita melihat bagaimana ketika negara, pasar, dan civil society berrelasi, maka kita jangan melupakan bahwa negara tetap mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan. Itu poin pertama. Yang kedua, negara tetap mempunyai kewajiban untuk membuat regulasi. Ya, dalam konteks politik regulasi, aktor utamanya adalah negara. Tidak bisa digantikan oleh pasar, maupun tidak bisa digantikan oleh civil society. Jadi negara tetap di sini. Dalam konteks politik regulasi, negara memiliki kuasa penuh untuk membuat regulasi-regulasi yang mengatur relasi pasar dengan civil society, maupun civil society dengan negara, atau civil society dengan pasar. Negara harus membuat framework, membuat regulasi. Yang kedua, pasar. Jika pasar melakukan tindakan politik, ya, karena kalau nggak salah CSR itu sekarang sudah merupakan instrumen politik, ya, politisasi dari CSR itu banyak. Ya, ini adalah serta-merta sebenarnya untuk mengurangi ketegangan. Ya, ketika misalnya masyarakat lokal mengganggu beroperasinya perusahaan pertambangan, perusahaan kelapa sawit gitu ya, kan sering ya, di Lampung ya, di Lampung, Kalimantan itu banyak sekali yang merugikan perusahaan. Ya, kita tidak bisa bilang merugikan rakyat aja, karena perusahaan ketika ada kerusakan dalam beroperasinya sistem bisnis mereka, ya perusahaan pasti rugi. Ya, oleh karena itu di sini juga pemerintah juga harus menjaga keamanan dari beroperasinya perusahaan, sehingga di sini ya aparat, kalau ini ada aparat, ya dia harus berpihak.
berpihak kepada rakyat dan juga melindungi aset-aset dari korporasi, karena korporasi ini hadir di situ karena ada izin dari state. Jadi analisisnya itu sekarang lebih fleksibel. Ini semua bisa terjadi ya karena apa? Karena bekerjanya ini neoliberalisme. Nggak ada negara di ujung dunia yang tidak menjalankan ideologi ini. Ya, jadi ini adalah suatu tatanan politik ekonomi ya. Dan ini yang juga yang menyebabkan negara itu juga bisa mengalami dinamika. Jadi nggak statis.